Sore Pak, kami mau minta tanggapan Bapak tentang kasus tertangkapnya salah satu DPO pembunuhan kasus Vina Cirebon yang 8 tahun buron, yaitu Peggy Peron alias Robi ya. Iya. Nah, dia menurut dia membantah telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Vina. Baik. Pertanyaan pertama, apakah Peggy ya buron 8 tahun? Kalau benar dia buron 8 tahun, lalu siapa lagi? Yang kedua, benarkah dia namanya Pero? Perong. Hah? Perong. Perong ya? Peggy Setiawan nama aslinya, dipanggilnya Perong. Iya, Perong. Benar nggak dia dipanggil Perong? Kalau benar berarti dia. Sampai ketemu misalnya pelaku aslinya yang menyatakan bahwa pelaku aslinya itu pelakunya dan Verom ini adalah hanya diidentikan atau ya. Pak, tapi kalau kemarin saat rilis polisi menyebut bahwa memang pelakunya si Peggy Perong alias Robi ini, namun saat Peggy Perong ini membantah di depan umum di media, salah satu polisi tersebut sempat ingin menyekap mulutnya. Apakah ini memang Peggy yang saat ini sebagai tumbal atau seperti apa sih Pak tindakan polisi yang mau itu tindakannya maybe yes maybe no, tapi pertanyaannya sampai ketemu 3 orang pelaku aslinya dia baru bisa clear apabila dia dikatakan tidak terlibat ya. Tapi kalau tidak ketemu 2-3 orang lagi yang masih buron, dia harus diminta pertanggungjawaban. Menurut Bapak kan Peggy itu kan dilarang, tidak diberikan kesempatan untuk bicara. Saya mau bicara tapi malah digiring lagi, itu wajar nggak sih Pak? Bukannya biasanya kalau rilis memberi kesempatan diizinkan tersangkanya untuk berbicara gitu, memberikan keterangan. Iya, dia wajib berbicara untuk atas nama diri sendiri. Kalau tidak dikasih itu juga persoalan itu. Terkait polisi menyebutkan 2 DPO-nya tidak ada Pak, kan yang diberitakan kan 3 ya Pak, tapi setelah kemarin Peggy dirilis polisi menyebut bahwa 2 DPO-nya tidak ada, cuma 1, itu gimana Pak tanggapannya? Waktu di Polres 3 orang lagi DPO. Waktu di Polda 3 orang DPO. Kemudian sesi terakhir menjadi tidak ada DPO. Itu pertanyaan terakhir itu membingungkan. Apabila dibaca BAP di Polres masuk akal. Apabila dibaca BAP pertama di kepolisian masuk akal. Yang terakhir tidak masuk akal. Pak, ini perlu nggak sih Pak sosok Linda sendiri ditampilkan gitu? Karena kan sejauh ini Linda yang sempat kesurupan ini tidak ke-publish sama sekali gitu. Dan kabarnya malah diamankan oleh orang-orang film yang bikin film Vina sebelum 7 hari gitu Pak. Ya kalau dihadirkan pun untuk apa? Kita kan belum ada ahli kesurupan. Apa itu polisi, apa itu jaksa, pak hakim atau pengacara. Jadi untuk menilai kesurupannya benar apa tidak itu masih tanda petik di dalam negara kita ini. Pak, dari kasus yang ini kan si Peggy yang kemarin ketangkap itu kan memang katanya udah merantau sejak lama ya Pak. Bahkan ketika kasus Vina ini viral, ada olah TKP dan segala macam, Peggy itu memang udah nggak ada di kota Cirebon itu Pak. Jadi terus makanya banyak orang-orang yang menduga polisi ini salah tangkap. Tanggapan Bapak gimana nih Pak terkait kabar yang kalau dia bisa dibuktikan bahwa dia sudah lama pergi dari Bandung, khususnya Cirebon, apabila benar dia 2016 tidak di situ lagi, bahkan sebelumnya, itu masuk akal. Tapi kalau pada saat itu dia baru buron, itu dipertanyakan tuh. Kasus ini kan sempat berhenti pas di 2016 itu, lalu dilanjutkan di tahun ini. Itu menurut Bapak gimana sendiri? Ada permainan dari pihak kepolisian juga Pak? Yang jelas permainan dari kepolisian. Pihak kepolisian lah yang tahu yang mana buronnya, yang mana pelaku utamanya. Maka polisi diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai presisi dari Kapolri kan. Tugas kepolisian lah mengungkap ini dengan terang-terang. Oleh karena itu Mabes Polri kita tuntut supaya
presisi itu benar-benar ditegakkan ya. Soal netizen meminta itu Rudiana ayah Eki turut diperiksa juga, menurut Bapak seperti apa? Setuju kak Pak? Setuju? Peggy bagaimana? Ayahnya Eki. Eki, itu Korban. Kekasih Vina. Katanya dia menangkap, Dia kan tapi kata polisi, tidak Pak. prosedur penangkapannya. Karena Nah, dia jadi, divisi narkoba. karena dia divisi narkoba. Itu menurut Bapak seperti apa? Makanya itu kan sekarang netizen Di mata pada hukum. rame-rame meminta itu Rudiana itu diperiksa juga gitu. Itu Rudiana diperiksa. Bapaknya Eki Bapaknya yang Eki. katanya Korban. menangkap 8 tersangka itu yang Pada tahun 2016. Soal itu sih bisa-bisa aja, kalau ada yang salah tangkap, memang salah tangkap harus diperiksa kalau ada mengaku korbannya. Tapi namanya peristiwa seperti ini, ada pemerkosaan, ada pembunuhan, saya yakin kenapa bisa dibunuh karena pelakunya itu dikenal oleh korbannya. Jadi itu pentingnya. Jadi korban ini mengenal pelakunya, maka dibunuh korbannya gitu. Pak, ini kan kasus ini juga pro kontra nih Pak, karena kan hampir setiap hari memberitakan Vina dan semua dari infotainment news juga mengangkat itu. Ada yang bilang juga Pak ini sebagai bentuk pengalihan isu untuk menutup yang dua. Enggak pengalihan isu itu. Ini memang isunya sudah 8 tahun dan 3 orang itu adalah buron. Oleh karena itu ungkap yang 3 orang lagi. Kemudian ungkap yang 8 orang itu. 8 orang itu mengaku bagaimana, siapa yang menjadi pelakunya. Kalau ada katanya 3 orang lagi, berarti itulah yang benar gitu. Iya kan, dari 3 DPO yang selama ini diincar polisi Pak, kalau kita ngelihat si Peggy ini kan dia seorang buruh ya Pak, masa iya polisi nggak bisa nangkep buruh selama 8 tahun, logikanya gitu aja Pak. Apakah mungkin memang dia pelakunya sementara dia hanya berprofesi sebagai buruh? Kalau secara Bukan logika orang amat sangat penting. mudah ya Pak mencari itu, kecuali memang dia punya orang di belakangnya. Backingan ya. Oke. Terkait masalah itu tugas polisi lah mengungkap itu, bukan tugas kita. Bagaimana itu bisa ditersangkakan, itu tugas polisi juga. Tapi yang jelas 3 orang pelakunya itu sampai hari ini belum tertangkap. Tugas polisi juga menangkap dan mengungkap siapa pelakunya. Oleh karena itu saya minta kepada Kapolri dan Kapolda supaya membuka seterang-terangnya terkait kasus ini. Netizen juga banyak yang tag nama Bapak di sosmed untuk Mohon dibantu. iya, membantu Peggy. Bapak sendiri gimana Pak diminta Saya seperti tidak itu? mau terlibat dengan itu sampai ada kejujuran mereka. Kalau mereka sudah jujur siapa pelakunya, apakah hanya 8 orang itu ada benar ada 3 orang lagi, baru saya mau bantu ya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.